warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihi al-gharra wa alaihi tatra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mahzus bi jazilil bushra wa ala alihi wa ashabihi adzakirin Allah katsira fis sirri wal jahra, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Izin Habib Zaki, saya akan membacakan satu salawat yang tadi disebarkan. Nanti ijazah salawat ini dari beliau insyaallah. Saya ada amanat dari guru saya Sayyidil Habib Abdurrahman Ibn Samad Imam Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Budi untuk menyampaikan atau menyebarkan salawat Al-Habib Saleh Tanggul. Jadi saya melaksanakan perintah beliau dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-'usur wa talinu biha as-surur wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansur. Ijazah insyaallah dari beliau, bukan dari saya. Nanti ijazahnya oleh Habib Zaki. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah di siang hari ini kita berkumpul bersama di tempat yang sangat istimewa. Perkumpulan yang insyaallah dipandang oleh Nabi besar Muhammad SAW, karena yang memimpin daripada majelis ini juga adalah turunan beliau dari bangsa Al-Andalus. Kebetulan saya juga Idris bin, nggak tahu diakui palsu atau enggak tahu saya. Saya nggak ngurusin orang-orang yang mengatakan saya Habib palsu, silahkan mau mengatakan apapun. Tapi yang jelas insyaallah kami juga punya guru-guru yang sambung terus sampai kepada kakek kami yang teratas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ucapan guru kami yang mulia Al-Imam Al-Habar Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Budi, "Hina naltamisul ilma wajadnahu fil kutub, wa hina naltamisul barakata la najiduha illa fis salihin. Ahlul ilmi katsir wa ahlul barakah qalil wal jam'u bainahuma aqab." Ketika kita mencari yang namanya ilmu, kita akan dapati di dalam kitab. Akan tetapi ketika kita mencari yang namanya keberkahan, kita tidak akan dapati kecuali pada diri orang-orang soleh. Ahlul ilmi katsir, kata beliau, penduduk-penduduk di bumi ini banyak orang-orang yang ngerti tentang ilmu. Akan tetapi kata beliau, ahlul barakah qalil, orang-orang yang punya keberkahan itu sangat sedikit. Keluarga Nabi adalah orang-orang yang punya keberkahan. Bagaimana tidak di saat kita melaksanakan sholat, senantiasa kita membaca sholawat yang ditunjukkan untuk kepada Nabi dan juga kepada siapa? Keluarga Nabi. Apa boleh kalau seandainya kita sholawat hanya bersolawat kepada Nabi saja, tidak bersolawat kepada keluarga Nabi, boleh tidak? Tidak boleh. Bersolawat kepada Nabi juga bersolawat kepada keluarganya Nabi. Jadi insya Allah keluarga Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang punya keberkahan. Maka ketika antum mendatangi tempat ini adalah tempat yang pas insya Allah, dan sambungannya kepada guru-guru beliau sampai kepada datuknya Sayyidina Muhammad SAW. Sallallahu ala Muhammad.
Ketika kita mencari ilmu, kita akan dapati di dalam kitab. Ketika kita mencari yang namanya keberkahan, kita tidak akan mungkin dapati kecuali pada diri orang soleh. Ahlul ilmi kathir wa ahlul barakah qalil wal jam'u bainahuma aqal. Kalau yang terkumpul di antara ilmu dan keberkahan itu sangat jarang sekali. Jadi kalau yang namanya kita dapati ilmu, Masya Allah, zaman sekarang muncul nggak tahu dari kitab mana beliau baca, yang bisa menyalahkan orang-orang seperti Sayyidina Imam Qutb al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, yang mereka menyalahkan seperti Sayyidina Imam Qutb al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, yang mereka menyalahkan Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Kalau orang-orang seperti kita dianggap remeh, pantas mungkin, akan tetapi beliau-beliau sesungguhnya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, sangat tidak pantas sekali. Bayangan daripada beliau-beliau tidak ada apa-apanya sama sekali dibandingkan dengan mereka semua. Bayangannya saja. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kembali kita bersyukur, mengucapkan Alhamdulillah. Ketika kami menghadiri acara Sayyidil Habib Umar kemarin, kita mendengar ada satu pembahasan yang sangat menarik. Ketika guru beliau membuat satu majlis di Bayro, namanya Al-Habib Muhammad Al-Haddad. Baru saja beliau meletakkan batu pertama, malamnya orang-orang di sekitar tadi bertemu dengan ayahanda daripada Al-Habib Muhammad, yakni Al-Habib Abdullah. Apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah? Katakan kepada anakku, ketika dia telah meletakkan itu batu pertama untuk majlis atau pondok, Ahlul Barja sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin bahwa tempat ini bukan cuma sekedar orang yang hidup yang mendapatkan kemanfaatan dari majlis ini, akan tetapi Ahlul Barzah, mereka senantiasa menanti majlis ini selalu dan selalu, agar mereka pun mendapatkan bagian hadiah yang insya Allah akan disebarkan untuk mereka semua. Sallu ala Muhammad. Saudaraku, datangi tempat-tempat yang seperti ini, istiqamah. Karena antum tidak salah, antum sudah sesuai dengan jalur yang sudah diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Dan saya mungkin tidak akan panjang berbicara, Habib. Cuma saya atas nama pengurus Pondok Pesantren Ribatul Rahmah An-Nabawiyah Indramayu mengajak antum untuk menghadiri acara Maulid Akbar di tempat kami tanggal 16 September. Kita tahu sebentar lagi bulan apa, Bu? Bulan Maulid. Harus persiapan diri kita untuk menyambut bulan tersebut, agar kelak ketika masuknya bulan Maulid bahagia kita. Karena kebahagiaan itu yang akan kita bawa untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kita sering mendengar apa yang diucapkan oleh para ulama kita, idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bi tabbat yada fil jahim mukhallada, ata annahu fil yawmil itsnaini daiman yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada, fama dhannu bil abdi alladhi kana umru bi ahmada masruran wa mata wahida. Kalau seandainya orang kafir yang sudah ditetapkan menjadi penghuni neraka, nas Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tabba. Sudah dinas ini yang namanya Abi Lahab. Siapa Abi Lahab? Abi Lahab adalah paman Rasulullah, akan tetapi saat ini berada di dalam api neraka. Karena apa? Karena menyakiti Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai orang-orang yang di saat ini hidup mereka akan menyakiti Nabi Muhammad, maka mereka pun pasti akan dikumpulkan beserta dengan Abi Lahab. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau seandainya Abu Lahab yang ditetapkan menjadi penghuni neraka, setiap hari Senin dia mendapatkan keistimewaan dari Allah, bisa meminum sedikit air. Sedikit air, saudaraku, itu manfaat kalau di neraka. Walaupun di sini kita, Masya Allah, ketika kita dapati air biasa saja,
tidak ada rasa syukur kita kepada Allah. Ulama kita menganjurkan ketika kita minum, usahakan Bismillah, satu tegukan Alhamdulillah, satu tegukan lagi Bismillah, Alhamdulillah, satu tegukan lagi Bismillah, Alhamdulillah. Kata para ulama, selagi air itu masih berada di dalam tubuh kita, insya Allah tidak ada keinginan kita untuk maksiat kepada Allah. Coba saja, mudah-mudahan manfaat. Kembali kepada tadi, idza kana hadza kafiran ja'a damuhu bi tabat yada fil jahim mukhallada hatta annahu fil yaumil itsnaini daiman yukhaffaf anhu lisururi bi ahmada. Jadi setiap hari Senin mendapatkan keringanan. Karena apa? Karena senang ketika lahirnya siapa? Nabi Muhammad. Dia membebaskan seseorang namanya Thuwaibah. Thuwaibah ini ketika menjelang kelahiran Nabi Muhammad diperintahkan oleh Abu Lahab untuk apa? Menemani Sayyidatina Aminah. Ketika menemani Sayyidatina Aminah pas tanggal 12 Rabiul Awal sebelum subuh. Makanya yang hadir diusahakan sebelum subuh bangun, minta kepada Allah, itu adalah waktu sangat ijabah. Kenapa? Karena lahirnya Nabi Muhammad. Usahakan untuk bangun. Karena itu adalah dabus sholihin. Jangan mengaku kita sebagai orang soleh kalau di waktu malam kita tertidur lelah. Bangun walaupun cuma 2 rakaat, insya Allah kita menjadi kelompok orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kalau yang namanya Abu Lahab saja mendapatkan keistimewaan, bagaimana dengan orang-orang yang memang terlahir dalam keadaan Islam? Ketika lahirnya Nabi Muhammad berbahagia, maka insya Allah jaminannya adalah surganya Gusti. Amin ya rabbal. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak penceramah-penceramah kita yang ada di tempat ini. Kita doakan beliau Habib Zaki, Habib Hasan, dan juga para habaib yang lain di tempat ini, juga para ulama-ulama kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan panjang umur agar senantiasa terus membimbing kita semua. Amin. Kalau tidak ada beliau-beliau yang membimbing kita, mungkin ketika kita mendengar YouTube langsung tertarik, maka kita menjadi kelompok nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup saya membacakan Dzikrul Jalalah Rasul Habib. La ilaha illallah, la ilaha illallah, al-mawjudu fi kulli zaman, la ilaha illallah, al-ma'budu fi kulli makan, la ilaha illallah, al-madhkuru fi kulli lisan, la ilaha illallah, al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah, kulla yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah, al-aman min zawal al-iman wa min fitnati syaitan, ya karim al-ihsan, katzaka alayna min ihsan, ihsanuka al-qadim, ya hannan ya mannan, ya rahim ya rahman, ya ghafur ya ghaffar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Satu waktu ada seseorang namanya Sayyidina Qadhi Abdullah Al-Baghdadi. Beliau itu bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ini tertera juga di dalam kalam Sayyidina Imam Qutb Al-Habib Abu Bakar As-Segaf. Ketika bermimpi itu Nabi SAW dalam keadaan sedih, sehingga beliau bertanya, Rasulullah, kenapa paduka bersedih? Beliau mengatakan 1.500 umatku meninggal, hanya 2 yang husnul khotimah. Saudara tahu 1.500 umat Nabi Muhammad yang husnul khotimah hanya 2. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini beserta keluarganya husnul khotimah. Lalu beliau bertanya kembali, apa yang harus dilakukan umat ya Rasulullah?
beliau memberikan secari kertas, suruh membaca, menyebarkan orang-orang yang banyak berdosa seperti kita ini, agar kelak diakui menjadi umat Nabi Muhammad dan insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf pada beliau-beliau yang sudah memberikan izin kepada saya untuk berbicara di tempat ini. Mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.